Apakah Ibu dan Bapak pernah merencanakan sesuatu? Apa saja yang perlu disiapkan? Bayangkan, kita seperti seorang tukang yang sedang membuat perencanaan untuk memperbaiki rumah. Seorang tukang perlu melakukan perencanaan yang matang sebelum membenahinya. Dalam sebuah perencanaan yang matang, kita perlu menyiapkan beberapa hal, yaitu pertama, data. Kita perlu mengetahui data-data penting mengenai kondisi terkini. Kedua, identifikasi. Kita perlu membaca dan mengamati data-data yang ada dan mengidentifikasi masalah yang muncul. Ketiga, refleksi. Dari data yang telah diidentifikasi, kita dapat menemukan akar masalahnya. Keempat, benahi. Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan akar masalahnya, maka perencanaan untuk tindakan perbaikan dapat dilakukan. Berdasarkan ilustrasi tadi, apakah kita dapat menyimpulkan mengapa rencana itu harus dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Lalu, apa dampak baik dari rencana itu? Dalam profesi kita sebagai kepala satuan pendidikan, perencanaan diperlukan untuk terus membenahi dan meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berpihak kepada peserta didik. Perencanaan yang efektif adalah perencanaan yang mampu meningkatkan kekuatan dan membenahi kekurangan. Nah, dari mana kita tahu kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan kita? Tentu saja dari rapor pendidikan. Ketika rapor pendidikan digunakan dalam perencanaan, maka kita sedang melakukan perencanaan berbasis data. Bagaimana perencanaan berbasis data atau PBD dilakukan? Ya, perencanaan berbasis data dilakukan dengan mengacu kepada rapor pendidikan. Di rapor pendidikan dapat terlihat indikator layanan pendidikan apa saja yang telah tercapai dan indikator apa saja yang masih perlu dibenahi. Ketika kita menghargai data-data yang telah kita miliki dan menggunakannya dalam perencanaan, dampaknya akan sangat besar. Kita sedang menjadi bagian dalam memastikan terwujudnya pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, bukan? Perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan. Perencanaan berbasis data mendorong satuan pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan bukti. Apa saja langkah yang perlu dilakukan di dalam perencanaan berbasis data? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu melakukan identifikasi, refleksi, dan membenahi. Langkah pertama, identifikasi. Berdasarkan capaian setiap indikator yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan, perhatikan indikator mana yang capaiannya perlu ditingkatkan. Langkah kedua, refleksi. Refleksi dilakukan dengan mencari tahu akar permasalahan dari indikator yang capaiannya masih rendah dalam tahapan identifikasi. Langkah ketiga, benahi. Langkah benahi dilakukan melalui perumusan program dan kegiatan sebagai solusi untuk mengatasi akar masalah pada tahapan refleksi. Hasil dari identifikasi, refleksi, dan benahi inilah yang nantinya akan dirumuskan dalam rencana kerja tahunan sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, kita telah membahas tentang siklus perencanaan. Mari memperdalam pengetahuan kita dengan mencoba melakukan perencanaan untuk satuan pendidikan kita. Selamat mencoba!